Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan. Ya, jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal. Kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter Blow. Anda sudah like video ini. Dan jangan lupa tuliskan komentar di ruang yang tersedia di bawah video ini. Bagi God Lovers yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, selamat datang. Pastikan Anda sudah mensubscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari channel Diaspora TV. Agatha setiap hari bikin konten live untuk meluruskan berbagai tuduhan tentang kekristenan. Kenapa Agatha tertarik di bidang pelayanan ini? Ya, yang pertama karena kita sudah berpengetahuan. Kalau kita sudah berpengetahuan, maka kita wajib untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita rajin ya memberitahukan kebenaran itu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Gitu. Jadi intinya firman Tuhan harus diperdengarkan. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa memberkati kamu dan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itu motivasi saya. Ya. Nah, Agatha, banyak sekali warganet bertanya ya, pengetahuan tentang Al-Quranmu keren banget gitu loh. Kok bisa sih, Agatha? Hanya sedikit itu. Jadi saya memang sebelumnya dari Muslim dan sedikit banyak mengetahui dan tertarik untuk tahu lebih dalam, karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai Muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat, ya rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Dan itu dasarnya, basicnya. Itu tahun berapa ya pencarian itu dilakukan? Ada sekitar 7 tahun yang lalu. Lama. Dan sempat juga saya agnostik. Kembali lagi. cari saya kemana-mana gitu. Cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu. Karena ini sebenarnya dari kecil ya. Saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu. Bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah lalu tidak lama awal 2019, akhir 2019 waktu masa-masa COVID, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu lama sekali jadinya yatim piatu. Sudah pertama yatim itu panjang sekali dan akhirnya yatim piatu. Di situ saya mulai terguncang di situ. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan gitu kan, mau kemana abis ini gitu. Nah ini teman-teman ya, tadi sudah saya tampilkan satu video di mana perempuan ini ya yang dianggap salah satu penyampai firman Tuhan
dengar ya. Pertama, kita tidak tahu kredibilitasnya. Apakah orang ini pernah sekolah atau tidak. Yang kedua, teman-teman tahu kan tadi umat Islam, dia menyimpulkan ajaran Islam tidak sesuai dengan kaidah ilmiah di dalam Islam. Seperti yang dia katakan, bahwa Tuhan kalian itu 20 tunggal. Nah, artinya dia sedang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sifat. Roh Kudus itu adalah sifat. Dia menyamakan sifat Allah dengan pribadi Tuhannya. Sebenarnya kalau secara teologi dia merendahkan Tuhannya, mengatakan Yesus itu hanya sifat. Nah, tapi poin saya bukan di situ. Yang pertama adalah kenapa banyak umat Kristen yang saya perhatikan itu justru mereka berbondong-bondong untuk membela para apologet mereka yang notabene-nya kalau tidak jatuh ke dalam kasus penghujatan dan penipuan. Contoh, saya masih ingat dulu di zaman Yusuf Manubulu, di mana yang menonton live streamingnya YouTube-nya Yusuf Manubulu itu hampir 40 ribuan. Setiap malam Yusuf Manubulu itu ditepuk tangankan oleh orang Kristen. Haleluya. Luar biasa. Tapi nggak lama kemudian, berapa tahun si Yusuf Manubulu tertangkap berdusta, membodoh-bodohi umat dengan menyeting kesaksian-kesaksian palsu dan dia masuk penjara. Ini yang saya tuh lucu banget. Taipudin, betapa banyak orang Kristen ini yang tepuk tangan. Wah, Ari Ustadz jadi pendeta. Ternyata Taipudin menjadi DPO atas penistaan agama Islam dan dia bercerai dengan istrinya. Orang Kristen ini bingung saya teman-teman ya. Mereka tuh selalu mensupport orang-orang yang sebenarnya tuh nginjak-nginjak agama mereka. Kalau nggak penipu, kalau nggak tukang kalau nggak tukang perempuan-perempuan sundal. Contoh, ingat tidak teman-teman, seperti kejadian-kejadian di mana perempuan-perempuan yang mengaku bertemu dengan Yesus itu adalah perempuan-perempuan PSK, pesundal begitu. Makanya saya bingung ini ajaran Kristen ini ajaran yang mensupport orang-orang menipu, mensupport orang-orang pendosa dan mengatakan bahwa kalian tuh masuk surga loh bersama kami. Makanya saya pernah bikin statement ya, Kristen itu adalah agama yang cocok untuk para penjahat. Saya bilang begitu. Karena rata-rata yang berkumpul di situ tuh orang-orang penipu dan pendusta. Contoh kayak Yosua Yasin yang bilang dia pernah membakar gereja, teman-teman. Dan dia langsung jadi Kristen tuh. Paulus kan penjahat, pembunuh Stefanus, dikristenkan tuh. Raja Konstantin penyembah berhala, suka menyerang Italia, menjajah, jadi santo tuh. Bahkan kalau kita lihat Longinus tuh penusuk lambung Yesus jadi santo di Kristen. Jadi kayak penjahat-penjahat itu adalah orang-orang yang justru menjadi agama Kristen. Orang-orang yang jahat, penjahat-penjahat itu berkumpul menjadi Kristen. Contoh, Tertulian. Itu bukan orang Yahudi guys, tapi justru adalah seorang orang yang dibesarkan dari kalangan orang kafir Romawi gitu, orang pagan. Agak membagongkan sih bagi saya ketika orang Kristen justru mensupport para contoh mereka suka support Zionis kan, teman-teman lihat sendiri kan. Mereka tuh suka support dan dukung kejahatan Zionis dan masuk ke ranah kejahatan, masuk ke dalam pelanggaran HAM. Tapi mereka selalu membanggakan Zionis karena mereka bilang di agama mereka itu Zionis itu adalah pilihan Tuhan mereka. Ini yang saya bingungkan itu mereka yang mengklaim bahwa ajaran mereka ajaran kasih, tapi justru mereka lebih banyak bersekutu dengan para penjahat. Kita tunjukkan kejahatan Agatha ini apa sih teman-teman. Pertama dia mengaku sebagai murtadin dan ini belum bisa divalidasi. Kenapa? Saya mendapatkan informasi yang pertama adalah ini teman-teman. Kita lihat dulu ya nih. Mustahil murtadin. Kalian pernah lihat Agatha baca Al-Quran nggak? Kan di sini dikatakan bahwa pengetahuan Al-Qurannya luar biasa. Pernah nggak sih netizen-netizen, tolong dong yang netizen-netizen dimanapun kalian berada, pernah nggak sih kalian punya video Agatha pernah baca Al-Quran? Mohon dengan sangat ya siapapun yang pernah tunjukin Al-Quran, baca Al-Quran. Si Agatha pernah baca Al-Quran. Kenapa? Klaimnya bombastis kayak Edis. Tahu kan Edis? Edis ngaku apa? Edis bilang dia sudah 9 tahun belajar Al-Quran. Ketika diuji bacaan Al-Qurannya ternyata ngangengong. Ini orang juga bisa klaim bombastis seperti penipu-penipu Kristen lainnya. Lihat ya, Yusuf Manubulu itu sudah terbukti masuk penjara gara-gara penipuan. Si M. Kuculuk sudah terbukti masuk penjara karena penipuan. Si Surudi Simamora juga karena uang. Banyak dari mereka tuh yang banyak menipu dan
By the way, tadi saya sudah tunjukkan di konten sebelumnya bahwa di gereja pun terjadi penipuan-penipuan. Maka kita umat Islam yang kritis ini tidak boleh percaya begitu saja. Kita harus selidiki. Teman-teman yang tahu dengan wajah wanita ini bernama akun sosial medianya Agatha Palermo, tapi nama aslinya bukan itu ya. Tolong dicari tahu orang ini pernah nggak menjadi mu'alaf, terdaftar di mana sebagai mu'alaf. Seperti Lina Wijaya yang bahkan dituding sama sesamanya sendiri sebagai penipu. Kenapa ya mereka ini selalu berkumpul dengan para penipu ya teman-teman. Kalau kita mah jelas, saya jelas, nama saya jelas, saya jelas tinggal di mana, pernah berkuliah di mana tuh orang jelas gitu. Tapi kenapa rata-rata dari kalangan apologet Kristen itu banyak penipu? Bahkan sesama mereka aja sering berantem loh, kayak si Deking Kucing dengan si Rudy Yohanes itu berantem loh. Terlihat banget gitu loh, mereka tuh sibuk dengan penipuan-penipuan teman-teman ya. Mari kita lihat si Agatha ini penistaan agama yang dilakukan itu seperti apa. Pertama, dia memfitnah baginda Muhammad SAW dengan mengatakan Nabi Muhammad itu naksir kepada Zainab karena Zainab pakaian seksi. Ini fitnah keji. Mari kita lihat, dan inilah yang dibanggakan oleh Oten. Ya, Oten membanggakan penipu-penipu seperti ini teman-teman. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka itu akan berkumpul dengan sesama mereka dan dibangkitkan kembali berkumpul dengan sesama mereka selama sesama mereka yaitu sesama penipu. Ini salah satu fitnah Agatha of Palermo kepada Nabi Muhammad SAW. Nih ya, fitnah Agatha of Palermo. Mari kita lihat. Ayolah, jawab dong. Cepat. Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus baginda Nasir. Nah, itu dia secara saya ulangi berkali-kali agar kalian umat Islam itu tahu siapa perempuan ini yang menjadi pejuang apologet Kristen. Kita ini sedang melawan penjahat teman-teman ya. Para apologet Islam ini melawan penjahat, penipu, pemfitnah, tukang hoax ya, tukang adu domba. Ini yang kita lawan. Jadi sebenarnya itu kita sedang melawan para penipu yang mengaku punya roh kudus dan disupport oleh para oten-oten blow on, yang saya bilang blow on kenapa gampang kekibul ya. Dulu Yusuf Manubulu tepuk tangan, haleluya, keren banget kesaksiannya, Tuhan turun pakai kolor, haleluya. Padahal itu penistaan terhadap Tuhan mereka loh. Dengar teman-teman. Loh kok saya yang turun? Nah, dulu teman-teman, ketika si Yusuf Manubulu menampilkan si katanya mengaku murtadin, haleluya, Tuhan turun pakai kolor. Mereka tepuk tangan teman-teman. Padahal itu penistaan loh terhadap Tuhan mereka. Dibilang Tuhannya turun pakai kolor dengan kaki kotor. Tapi mereka bangga. Tepuk tangan mereka teman-teman. Bahkan kalau kalian lihat, ini saya tunjukkan salah satu, banyak ya yang mengaku murtadin. Saya ustadz. Kalian lihat di channelnya Al Ayyubi ya, menampol murtadin bohong ya. Jadi channelnya Al Ayyubi ini adalah channel yang spesialisasinya membuktikan kebohongan para pengaku murtadin. Sudah hampir 80% murtadin itu pendusta. Bagaimana mungkin kita percaya dengan perempuan ini ya? Lihat, kebenciannya kepada Islam itu terlihat dari tuduhannya kepada baginda Muhammad SAW. Lihat, kita ulangi lagi. Kalian yang Islam, yang ngaku Islam nih ya, ini bisa kalian laporkan loh. Karena dia sudah membohongi publik dengan menuduh Nabi kita itu naksir kepada Zainab berpakaian seksi. Ini fitnah keji loh. Kalian yang, ya Rabbi bil Mustafa, nangis. Ngapain kayak gitu? Ya kalian nih, umat Islam nih. Nih, lihat nih. Kalian lihat Habib lagi nyanyi. Ya Rabbi bil Mustafa nabiku. Ngapain? Nabi Muhammad gak butuh itu. Ini kalian saksikan ini. Fitnah wanita ini yang keji mengatakan bahwa Nabi kalian itu naksir dengan istrinya Zainab binti Jahsy yang pasti menjaga kehormatannya. Dibilang berpakaian seksi. Gak perlu kalian bikin fiti kalian sosok nangis. Sallallahu alaihi wasallam nangis. Ngapain kayak gitu? Ini terang-terangan perempuan ini penghujat. Dia fitnah Nabi kalian. Dia bilang, tunjukkan satu literasi kepada saya bahwa pernah ada literasi yang mengatakan Nabi Muhammad naksir karena Zainab pakaiannya seksi. Ini fitnah keji. Lawan ini. Perhatikan. Saya ulangi sekali lagi. Kalian yang umat Islam ya, yang bilang cinta dengan Nabi saya. Nggak usah. Bullshit. Lihat ini. Kalau kalian tidak berani melaporkan wanita ini karena telah menista agama Islam, menista Nabi kalian, percuma kalian nangis-nangis membela Nabi kalian. Lihat ini. Ayolah, jawab dong. Cepat.
Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Dua fitnah ya. Dua fitnah yang dia sampaikan. Zainab berpakaian seksi. Zainab binti Jahsy dari keluarga Nabi Muhammad yang boleh dinikahi ya. Itu seorang perempuan dari kalangan wanita terhormat di Jazirah Arab. Dia katakan Zainab binti Jahsy berpakaian seksi di hadapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia katakan gara-gara keseksian itu dia naksir. Ini fitnah keji. Gracia Pelo masuk penjara gara-gara ini teman-teman. Deliknya jelas. Menyimpulkan sesuatu yang tidak ada. Sama seperti kalian umat Islam yang mengatakan Yesus colok keledai. Itu tidak ada literasinya. Ketika kalian mengatakan Yesus mencolok keledai dengan jarinya, itu fitnah. Saya tidak terima itu. Maka ketika ada diksi yang mengatakan Nabi Muhammad naksir kepada Zainab binti Jahsy karena berpakaian seksi, itu fitnah. Ya, fitnah keji. Saya katakan ini fitnah. Oke? Kalian yang ngakunya cinta dengan Nabi kalian, yang nangis-nangis dengan mendengarkan salawat kepada Nabi kalian. Ini fitnah. Saya kalau dikatakan memfitnah agama Kristen, saya siap dilaporkan. Kenapa? Karena saya manusia. Kalau memang ternyata terbukti saya menyebutkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada asbabnya, saya harus bertanggung jawab. Nggak perlu kabur seperti Lina Wijaya itu. Tidak perlu kabur seperti Tai Pudin. Tidak perlu kabur seperti yang dilakukan oleh Paul Jong, Tai Pudin, Suntini, Kutul. Dan bentar lagi sepertinya perempuan ini akan kabur. Di negara Indonesia tercinta. Saya lahir di sini, kalaupun harus mati, mati di sini. Kalaupun saya nanti ke Eropa, insya Allah. Niat saya, kalaupun seandainya Allah izinkan saya ke luar negeri, itu untuk memberikan edukasi tentang ilmu kristologi, perbandingan agama Islam dengan Kristen. Ini dia. Dan alhamdulillah, ada saudara kita yang sudah melaporkan betina ini ya. Tidak layak saya katakan wanita ini wanita ya. Saya nggak tahu nih dia laki-laki atau perempuan nih. Kalau dilihat dari wajahnya tuh kayak laki, tapi nggak tahu lah ya. Karena Elia juga kelihatan seperti perempuan kan. Banyak yang sangka kan. Karena kita agak bingung dengan ajaran Kristen ini gitu loh. Kalau Elia terlihat seperti perempuan ternyata laki-laki. Si Agatha perempuan tapi kok kayak laki-laki gitu. Lihat ya. Naikkan lagi ya. Ini saya mau perlihatkan kepada kalian video. Alhamdulillah sudah ada yang melaporkan. Dari API kalau tidak salah ya. Laporkan ini. Kayak gini-gini harus. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mengajarkan kita untuk lapor si Dosma. Terima kasih buat si Dosma si jabat ya. Kau yang bikin kami bergairah untuk melaporkan mereka. Alhamdulillah kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penista agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nah, itu dia teman-teman video yang baru saya dapatkan informasinya. Dia sudah ada pelaporan terhadap Agatha Palermo ini ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kalian. Kalau kalian tidak, teman-teman, si perempuan ini tidak berani diskusi dua arah sama saya.
Bahkan ketika Bang Akang Kian Santang mengatur untuk jadwal debat sama mereka minta uang 200 juta, teman-teman. Mereka minta uang 200 juta, bayangkan. Jadi motifnya terlihat bahwa ini semua karena uang. Mereka menjadi penghujat agama itu nggak jauh beda dengan Rudi Simamora, Taipudin, Paul Jong. Apalagi kalau bukan cuan. Ya, uang. Apalagi. Ya, jadi motifnya tuh sudah terbaca, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ya, ini dia perempuan ini, teman-teman ya. Kenapa? Saya tidak perlu berbasa-basi dengan perempuan penista agama ini. Selagi dia belum bisa menunjukkan bukti kalau Nabi Muhammad naksir karena berjana pakaian seksi, itu sudah fitnah, kawan-kawan. Ya, dan ini andalan Kristen ini. Andalan orang Kristen nih, teman-teman. Andalan mereka ini. Andalannya orang Kristen tuh begini. Siapa itu? Ya ini Agatha Opelermo ini. Ntar saya tunjukkan kepada kalian. Dia mengaku, dan satu hal ya, seperti tahu nggak Fatimah sedekah dulu? Ingat nggak kisah Fatimah sedekah dulu yang menghujat agama Islam? Disuruh baca surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas ya? Kul-kul itu ya, penipu. Mereka ini banyak menipu, teman-teman. Karena saya nggak tahu apakah menipu ini boleh diajarannya atau enggak nih. Ya, karena saya nggak tahu apakah dalil yang dipakainya adalah kalau karena dustaku semakin melimpah kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Aku nggak tahu apakah pakai ayat ini nih. Ya. Ngeri kawan-kawan, ngeri teman-teman. Kok pakai kawan-kawan pula saya jadi kayak si Rudi Simamora. Kawan-kawan. Ya, ini ngeri kalau betina ini dibiarkan berkuar-kuar tanpa ilmu. Kalau saya silakan. Kalian bantah saya. Kalau kalian bilang saya menyimpulkan ajaran kalian seenak udel saya, kalian bantah. Saya dapat pengajaran dari pendeta kalian. Pendeta kalian yang ngajarin saya. Kalian ngajar itu pendeta kalian yang sok-sokan ngajarin tapi nggak tahu. Nih. Kita tunjukkan teman-teman. Ini dia. Ini dia. Percaya nggak teman-teman? Ikhwah, percaya nggak kalau perempuan ini seorang murtadin? Pertanyaan saya cuma itu. Perempuan yang menghina agama Allah ini, menghina Rasulullah ini murtadin katanya. Tolong bagi yang kenal orang ini, tunjukkan kalau memang dia pernah menjadi murtadin. Karena kalau nggak ini penipuan di publik loh. Kalau dia tidak pernah menjadi murtadin, bahkan saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Kalau emang dia memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Kalau cuma baca terjemahan terus menyerang terjemahan, mah itu udah banyak oten, nggak perlu dia ngaku murtadin. Ingat ya, dan teman-teman saya akan tunjukkan nanti insya Allah beberapa waktu lagi video penistaan dari orang yang mengaku Syiah terus pindah ke agama Kristen. Dia menghujat dan dia bersekongkol dengan salah satu murtadin bernama Fadil Hafiz. Jadi kita bisa lihat nih gerakannya ya. Murtadin ini bersekongkol untuk menista agama Islam, teman-teman. Ya, karena kalau mereka bicara menggunakan azas keilmuan kita masih terima lah. Kita masih bisa terima. Saya mohon maaf nih. Kalau saya berbicara dan tidak memiliki landasan, silahkan sekalian ajukan. Mau ke kantor polisi, ke kampus saya, terserah. Saya berbicara menggunakan landasan. Bertanya aja saya punya data. Saya bertanya aja pakai data dulu. Jadi inilah kami umat Islam diajarkan begini. Bahkan saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan Yesus colok keledai. Itu penistaan. Itu enggak. Saya enggak terima itu. Ya walaupun itu dijadikan bercanda sama umat Islam karena sakit hati mereka. Gara-gara mereka mendengarkan nabinya dihujat. Saya tidak terima seperti itu. Ya karena saya sendiri tidak akan mengatakan bahwa tidak akan membenarkan sesuatu yang memang sudah tidak benar dalam Islam. Sama ketika dia katakan Nabi Muhammad naksir. Sementara Zainab berpakaian seksi itu fitnah. Literasinya itu tidak ada. Bahkan saya sudah pernah jawab terkait tentang tuduhan itu justru dibatilkan oleh para ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Baginda menyimpan rasa sukanya kepada Zainab itu dikatakan batil oleh para ulama. Batil. Nah, sama seperti saya misalkannya, kalau saya mau membalas si Agatha ini, saya bisa tunjukkan bahwa Martin Luther sendiri itu mengatakan bahwa Yesus itu pernah memperkodok 3 kali ya. Tapi apakah ini bisa kita jadikan sebagai kebenaran? Tidak, tapi saya jadikan ini sebagai tamparan keras untuk
umat Kristen bahwa cara berdiskusi yang seperti itu justru menampar mereka sendiri. Contoh, gereja reformasi, gereja yang Martin Luther sebagai penggagasnya. Nah, dalam satu literasi, dalam sarapan pagi biblikal, di sini judulnya adalah tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus. Ternyata dikutip oleh sarapan pagi sendiri bahwa Martin Luther itu pernah menghujat Yesus. Nih, Martin Luther yang saya tandai warna hitam ya, teman-teman kalau lihat di ini di layar silakan diperhatikan, ini websitenya Sarapan Pagi Biblikal, dan di website ini tidak dikatakan bahwa Martin Luther tidak pernah berkata seperti itu, tapi justru ditegaskan. Saya bacakan teman-teman. Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci itu bisa ditemukan dalam table talk-nya Luther, yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talks di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalene, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dari perjonian yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berjoni sebelum meninggoy 3 kali. Arnold Land, The Revolt Against Reason, and Spottiswoode Publisher, London 1950, halaman 233. Inilah aslinya, Christus Adultery, Christus is an Erston. Ini bahasa Jerman guys. Nah ini ada linknya nih. Nah jawab Burita Wayu apa teman-teman? Dia tidak membantah bahwa ada pernyataan dari Martin Luther ini. Tapi yang dijelaskan Ibu Rita Wayu justru menegaskan bahwa Martin Luther memang pernah mengatakan seperti itu. Sepanjang sejarah banyak usaha dilakukan orang untuk mengubah fakta historis dalam novelnya Nikos Kazantzakis. Nah, artinya justru Ibu Rita Wayu memberikan kepada kita referensi bahwa memang banyak orang-orang telah menghujat Yesus justru dari kalangan Kristen sendiri. Ya. Jadi kebanyakan dari mereka justru adalah penghujat Tuhannya sendiri. Contoh, ya, Agatha mengatakan dalam dia mencoba menjelaskan tentang doktrinnya bahwa segala yang melekat pada diri Tuhan adalah Tuhan. Maka burung Yesus yang melekat pada Yesus dikatakan secara konsekuensi logik adalah Yesus sendiri. Maka konsekuensi logik dari iman Agatha menghina Yesus. Itu konsekuensi logik. Segala sesuatu yang melekat pada diri saya adalah saya. Padahal secara ilmu hakikat ya enggak. Segala sesuatu yang melekat pada diri saya adalah apa? Instrumen badan saya. Hidung saya melekat kepada saya. Apakah saya? Nah inilah koplaknya kalau doktrin itu dibuat-buat sendiri kan. Tidak paham apa itu konsekuensi logik. Segala sesuatu yang melekat pada diri Allah adalah Allah. Kalau Yesus kamu adalah Allah. Maka apakah bulu yang melekat pada diri Yesus adalah Yesus? Ngeri konsekuensi logik dari mereka ini. Justru kita bisa buktikan konsekuensi logik yang mereka usung dalam ranah akademik mereka, menurut mereka dalam ranah teologi mereka, itu penghujatan terhadap Tuhan mereka sendiri. Itu jelas, saya bisa tunjukkan. Ya, kalau kita sedang menggunakan standar berpikir yang logik. Nah lanjut ya, ada satu video nih, kita lihat dulu nih, Agatha of Palermo. Kok jadi ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nih sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Nabi Muhammad dikatakan jual beli budak, human trafficking. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tampar pakai ayatnya aja ya. Kita kasih dalil dalam Bible bahwa ada legitimasi menjual manusia ya. Kita lihat teman-teman. Nah ini saya nih kalau bicara pakai data. Dia tidak pakai data sama sekali ya. By the way dia hanya ngomong seperti Lina Wijaya, monolog atau diskusi tapi tidak bawa data. Kalau kita tidak boleh seperti itu ya. Kita penjualan anak dilegitimasi dalam Bible itu dalam Keluaran pasal 27 nomor 21 nomor 7. Kita buka datanya teman-teman. Keluaran
Uniriva selalu by data. Saya tidak suka asumsi liar seperti ini karena ini penistaan dalam undang-undang penistaan agama itu masuk ya, ranah deliknya masuk itu teman-teman. Kita harus belajar hukum ya, belajar hukum teman-teman. Belajar how to dialog ya, bagaimana apa itu konsekuensi logik, parameter, kemudian apa namanya komparasi, apalagi namanya juga analogi. Kalian harus pahami itu supaya kalian tidak masuk ke ranah delik karena opini itu dilindungi. Nah, dan saya menggunakan hak komparasi ya. Ketika Agatha of Palermo mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan human trafficking, menjual manusia, dan itu tidak, bahkan Rasulullah sendiri adalah orang yang memerdekakan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah yang seorang budak itu dipilih oleh Zaid. Zaid sendiri memilih baginda untuk dia tidak mau pergi ke keluarganya ketika dia ingin dengan baginda. Baginda merdekakan Zaid bin Haritsah. Lalu dia perempuan sundal ini mengatakan bahwa baginda Muhammad ibnu Abdullah itu menjual manusia. Mari kita lihat ayat kitab mereka. Saya tidak bicara menampol perempuan ini, tapi saya tampol ajarannya. Ini dalilnya. Teman-teman perhatikan. Kita baca saja. Jangan kita yang tafsir. Keluaran pasal 27. Teman-teman nomor 13. Kita lihat di nomor 13-nya. Sorry, bukan nomor 23. Keluaran pasal 21. Sorry, Keluaran pasal 21. Nomor 7. Kita lihat nomor 7. Kita baca. Baca saja teman-teman. Dengar teman-teman ya, kita baca satu perikop, semuanya kita tampilkan. Apa perikopnya di sini teman-teman? Tentang hak budak Ibrani. Ya, ini tentang perbudakan. Ingat teman-teman, si Agatha of Palermo bilang Nabi kita ini menggauli budak. Ya, kita akan tampol bolak-balik. Tampar pakai kitab sucinya. Kita tidak perlu menghujat agama Kristen ya. Kita cukup baca kitab sucinya saja. Ya keren nih, umat Islam ini keren. Umat Islam ketika nabinya dihujat oleh umat Kristiani seperti Agatha ini, maka yang melindungi umat Islam itu, yang membawa umat Islam itu, senjata umat Islam itu adalah Bible. Mari kita baca. Ingat ya, si Agatha tidak menunjukkan literasi, hanya cuap-cuap di ruang publik dan membawa kebencian. Mari kita lihat. Terlihat dari kebenciannya kepada baginda dengan perkataannya. Kita baca di ayat ke-7. Di ayat pertama kita baca. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, pertama ya, pembelian budak itu dilegitimasi, jadi munafik mereka kalau mengatakan tidak ada perbudakan dalam agama mereka. Saya akan tunjukkan di perjanjian baru nanti perbudakan. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Dengar teman-teman, kalau budak itu orang Ibrani satu kampung dengan Yesus, ya. Satu kampung dengan Yesus ya, orang Ibrani ya, karena Yesus itu kan berbahasa Ibrani. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Ingat, kalau orang Ibrani 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi kalau untuk orang Ibrani itu ada spesialnya. Tapi kalau untuk orang lain itu diwariskan teman-teman. Saya akan tunjukkan datanya. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya pun diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Ingat nih teman-teman, perbudakan di zaman Yesus ya. Dan ini legitimasi dari ajaran mereka. Jadi sok-sokan si Agatha ini. Saya akan tunjukkan data-datanya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, tetap kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ya. Apabila ini nih yang human trafficking ini validasinya ini, saya minta dalil legitimasi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kau tuduhkan perempuan sundal, ya, kau tunjukkan perempuan sundal. Kau tidak pernah mau diskusi sama aku dua arah selama ini karena kau tahu dalam kitabmu banyak terjadi ayat-ayat mengerikan seperti ini. Lihat dalam kitabmu, Keluaran pasal 27
21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Legitimasi menjual anak untuk budak itu ada di kitabmu, bahkan diatur dalam kitabmu. Perempuan sundal, lalu kau berani-beraninya mulut kotormu menuduh nabi saya menjual, human trafficking. Biadab, ya. Ya, biadab. Walaupun aku kurus, bertemu dengan mukamu aja aku nggak takut ini orang ini. Karena Islam ajarkan, kalau pribadiku yang dihujat tidak masalah. Tapi nabiku yang kau hujat, kau main-main dengan umat Islam. Mati pun kami rela. Beda dengan kalian. Jangan, Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Hantu. Bacot. Bohong kalian. Ya. Umat Islam itu pantang kalau nabinya dihujat. Demi nabi kami, kalau dihujat, kami rela mati loh. Nggak ada rasa takut. Kau menuduh nabiku melakukan human trafficking. Kau tidak tunjukkan datanya ketika kau berdiskusi. Tapi kau bawa narasi-narasi liarmu. Tapi aku tunjukkan data bahwa di agamamu, di ajaranmu, di kitabmu tertulis ada aturan bagaimana cara menjual anak untuk jadi budak. Kita lihat lagi. Ya, kita pakai data teman-teman. Kita tunjukkan data-data dalam kitab mereka. Bagaimana perlakuan agama mereka kepada perempuan. Ya. Nih. Kita tunjukkan bahwa perbudakan itu ada dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru. Kita lihat ayatnya. Oh, Uni Rifa asal ngomong. Oh tidak, maaf. Rifa ini kalau bicara tidak suka fitnah. Saya akan kasih kalian data. Ini dia yang membuat kita kuat itu. Kenapa kita kuat? Karena kita bicara pakai data. Pakai literasi. Tanpa perlu tafsir. Kita bacakan saja. Bacakan saja teman-teman. Tidak perlu kita ini menjadi orang seperti mereka. Pembenci seperti mereka. Ya. Karena kita cukup bacakan kitab suci mereka. Biarkan netizen yang menilai. Bagaimana memahami ayat-ayat ini. Apakah perbudakan itu tidak ada? Bahkan boleh digauli teman-teman. Ditiduri boleh. Ya. Ditiduri dalam perjanjian baru. Ya bukan, oh nanti kalau mereka berkelit. Itu kan perjanjian lama. Sudah tidak berlaku lagi. Lihat ini. Ini saya kasih kalian perjanjian baru. Ya. Tentang bagi saya. Kalian diajak diskusi dua arah. Takut ketemu kami. Takut ketampol. Karena kau sudah tahu siapa saya. Saya kalau bicara tuh pakai data. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Buka teman-teman yang muslim, kalian buka ayat ini. Biar kalian tahu bahwa saya ini tidak berdusta. 1 Petrus, apapun nanti penjelasan mereka, kembalikan kepada mereka. Tapi yang tertulis itu tidak bisa dihilangkan. 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Mari kita baca. Kan muncul banyak pertanyaan. Teman-teman sudah dilihat? Belum ya, saya naikkan. Saya naikkan kepada Anda bagaimana tertulisnya dalam kitab mereka. Ini yang membuat Agatha selalu kocar-kacir berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena dia tahu kitab sucinya mengerikan. Ya, nanti saya kasih ayat terakhir deh. Ini buat umat Islam nih. Saya nih kasih Bible ini buat umat Islam biar baca gitu. Biar kalian itu ketika kalian dihujat agama kalian tahu bahwa Bible itu akan membela Al-Quran. Bible itu akan menjadi tameng buat Al-Quran. Akan ditampar. Ini si Agatha ini ibarat kata dia ngomong sedikit gedebuk sama Bible. Gedebuk sama Bible. Gedebuk sama Bible. Begitu. Ibaratnya begitu analoginya. Mari kita baca teman-teman ya. Hai kamu. Hamba-hamba. Kita lihat ya bahasa Inggrisnya apa ini. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Servants. Servants. Ini dia. Iya. Ini bahasa Inggrisnya. Terjemahan baru. Maaf teman-teman ya. Kita agak wanti-wanti dengan terjemahan orang Kristen ini kitabnya. LAI aja udah digugat sama dokter-dokter dari kalangan mereka sendiri. Ya kita lihat ini. Bahasa ininya apa? Bahasa Yunaninya. Hamba rumah tangga. Nih pembantu teman-teman. Hamba. Ya. Budak. Apa di sini dikatakan? Hai kamu, pembantu, tunduklah dengan penuh ketakutan.
Diperintahkan ketakutan teman-teman. Kepada tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan beramah. Tetapi juga kepada yang bengis. Bayangkan ini TKW ini si Parida ini kalau jadi TKW di luar negeri nih. Kalau ditusbol sama majikannya nggak boleh berontak dia. Nggak boleh. Karena dia harus tunduk dan patuh sama majikan yang bengis. Ini si Parida ini kalau sempat jadi TKW di Taiwan misalnya, ditusbol sama majikannya atau di India lah misalnya, ditusbol di depan belakang. Apa perintah kitab dia? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Tunduk kau kepada tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Yang bengis ini orang-orang yang jahat teman-teman. Alasannya apa mereka harus tunduk? Mereka harus pikul salib. Ajarannya begini nih. Saya nggak tahu tampar si Agatha lah. Ini. Dia menuduh Nabi kita menjual budak. Dia menuduh Nabi kita human trafficking. Sementara agamanya sendiri mengajarkan untuk berbudak itu diwariskan ya. Saya kasih data lagi. Budak itu diwariskan. Nanti saya kasih data. Tunggu. Kita satu-satu dulu. Saya pelan-pelankan kepada teman-teman. Sebab adalah kasih karunia. Justru kasih karunia menurut iman mereka. Kalau seorang pembantu itu ditampar bolak-balik sama bosnya. Ini ayat teman-teman. Saya tidak main-main. Saya baca ini. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ini kasih karunia ini. Bayangkan teman-teman. Orang yang menuduh Nabi kita menjual manusia, ajaran agamanya justru memerintahkan supaya pembantu dan budak itu tunduk patuh kepada majikan. Dan bahkan ajarannya mengajarkan untuk menjual anak, dijadikan budak. Ini ya, ketampar kan mulutnya si Agatha, si Parida ini. Demi Allah kita berada di kebenaran teman-teman. Kitab suci yang mereka buat itu akan membela Al-Quran. Saya tampilkan lagi videonya ya. Saya tampilkan lagi buat kalian semua. Ini umat Islam ini yang ngaku-ngaku yang cinta pada Nabi. Nangis-nangislah aku cinta sama Nabiku. Apa? Kami 6 tahun saya nih menghadapi penghujat-penghujat ini. Kalian bilang jangan debat-debat nanti mereka menghujat. Kami ini apologet. Kali ini yang kami hadapi. Betina-betina sundal ini yang kami hadapi. Tunjukkan datanya. Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Nah kan? Apa kata dia? Mau kutunjukkan datanya. Ada ditunjukkan datanya. Data apa yang ditunjukkan? Kalau saya enggak, saya sumber primernya langsung, Bible-nya langsung saya tunjukkan kepada kalian. Dengar ya, diksinya adalah Nabi Muhammad itu melakukan human trafficking. Kalaupun Nabi Muhammad ternyata terbukti melakukan human trafficking, bukan perempuan ini yang akan terkenal. David duluan yang akan katakan. Nabi kalian dituduh human trafficking oleh perempuan ini. Saya berkali-kali menantang perempuan ini debat hatuha dengan saya. Temanya adalah kedudukan perempuan dalam Islam dan Kristen. Mau lihat kalian bagaimana saya diperlakukan di Komaldia? Ini contohnya. Nanti saya kasih contoh, tapi kalian lihat dulu ini. Teman-teman, perhatikan ini. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Kok nggak Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul semua orang. Kan gitu maumu? Ini dong. Jalan, udah tua banget kok nggak pernah mikir sih. Terus andainya lah, punya tahap apa kok di rumahmu? Lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya 1. Harusnya dimasukkan ke lubang 1. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Itu salah sendiri, kurang. Nah, dengar teman-teman ya. Keji mulut perempuan ini akan saya
tertampar dengan Tuhannya yang memberikan istri orang kepada nabi-nabi mereka. Kita tidak perlu menghujat, teman-teman. Umat Islam, demi Allah, kalian tidak perlu menghujat ajaran mereka. Tidak perlu kalian menghujat Tuhan mereka. Kalian baca Bible. Inilah gunanya kalian baca Bible, biar kalian tahu ajaran mereka. Unirifa bicara menggunakan data. Saya tunjukkan bagaimana Tuhan mereka memberikan istri-istri orang kepada nabi-nabi mereka. Oke? Ya, kita tunjukkan. Unirifa, maaf, si Rifa ini nggak mau asumsi liar ya. Ini dia. Dia ketampol ini. Ya. Kita lihat 2 Samuel. Ini nih Agatha, ini Tuhanmu loh. Jangan kau bilang ini bukan Tuhanmu, jangan kau bilang ini Tuhannya Bani Yahudi. Ya, yang tertulis dalam perjanjian lama. Jangan kau lupa, jangan kau pura-pura bego. Ini Tuhanmu ini. Ya, ini kau baca ini. Inilah selama ini ayat yang tidak mau dijawab oleh Agatha. Oh, Palermo. Ya, baca teman-teman, perhatikan. Kita baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang, ini Tuhan berfirman ya. Ini firman Tuhan loh. Baca ya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Baca di ayat ke-8-nya teman-teman. Apa kata Tuhan mereka lagi? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Pergundikan itu dilegitimasi di kitab mereka. Saya akan tunjukkan bahwa pergundikan itu dibenarkan ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yuda dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Bahkan boleh minta tambah ini Daud. Daud ini nabi by the way. Agatha Palermo menuduh Nabi Muhammad SAW dengan mulut kejinya tanpa menunjukkan data. Saya kasih kamu data di mana Tuhanmu memberikan istri-istri orang kepada nabi kalian yaitu Daud dalam kitab kalian. Bini orang loh, dan itu bukan cuma satu. Bini orang dan bahkan dijadikan gundik. Dijadikan gundik teman-teman. Bahkan nanti ketika si Daud ini mengambil bini orang tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya. Harusnya kalau kurang Daud bisa minta tuh kepada Tuhan itu. Kemudian apa? Tuhan mengambil istri atau gundik Daud itu diberikan kepada anaknya. Dijadikan piala bergilir ini perempuan. Untung kau nggak salah satu jadi bini Daud, Agatha. Farida. Untung kau bukan salah satu istri Saul. Kalau nggak ada jadi piala bergilir kau diambil Tuhan. Diambil Tuhan dari Saul, dikasih ke Daud, dikasih lagi ke anaknya Absalom. Aku tanya samamu dulu, ini Tuhan yang punya moral nggak ini? Aku bertanya ya, kalau ada Tuhan yang mengambil bini orang, diberikan kepada nabinya, kalau kurang bisa minta tambah, lalu nabinya ngambil bini orang tanpa sepengetahuan Tuhan, mengambil istri Uria, lalu ambil lagi bini si Daud ini diberikan kepada anaknya. Menurutmu ini Tuhanmu punya moral nggak? Dan pertanyaanku, ini Tuhan siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? 2 pertanyaan. Berdasarkan 2 Samuel pasal 12 ayat 7 ke 8 ini, ketika di situ Tuhan berfirman mengambil bini orang diberikan kepada Daud, pertanyaanku cuma 2. Apakah Tuhan ini memenuhi unsur moralitas dalam agamamu? Yang kedua, ada siapa yang mengambil bini orang ini? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Jawab pertanyaanku, siapapun kalian umat Kristen di seluruh dunia. Jawab sudah. Ingat, Agatha menuduh nabi saya melakukan perbuatan nista menurut mulut sampah perempuan sundal ini. Tapi saya justru bisa membuktikan perbudakan di kitab kalian itu tidak ada larangannya. Kalau ada silakan. Yesus pernah melarang perbudakan, justru Paulus mengatakan dalam 1 Petrus yang saya tunjukkan tadi ayatnya, hamba-hamba harus patuh kepada majikannya. Bahkan harus kepada majikan yang bengis pun harus patuh loh. Ditusbol depan belakang itu boleh nggak ngelawan? Jawab ini. Pertanyaan saya ini, jawab ini bentuk edukasi kepada publik kalau agama kalian itu benar. Saya tidak perlu serang agama kalian, saya cukup bertanya saja sudah. Oh, dengan pertanyaan kalian saya tertampol, ya mohon maaf. Jangan salahkan saya. Saya hadir justru karena perempuan-perempuan sundal begini. Ya, kita tonton lagi videonya teman-teman. Jangan kalian pancing. Orang lagi tidur nyenyak-nyenyak, santai bagus-bagus. Kalian pancing kami umat Islam bangun. Kalian nggak tahu bagaimana umat Islam ini, bagaimana cintanya kepada nabinya. Bahkan umat Islam ini lebih cinta kepada orang tuanya. Lebih cinta daripada orang tuanya. Dia lebih cinta kepada nabinya dibanding orang tuanya. Kalian boleh penggal mungkin depan saya, kalian penggal orang tua saya. Saya yakin itu akan jaminannya surga. Tapi kalau kalian menghina nabi saya takut Allah murka ke saya. Karena Allah saya sangat mencintai nabi saya.
Inilah kami loh. Itu yang sudah kami tanamkan di jiwa kami. Saya rela meninggalkan anak saya demi belajar untuk mendapatkan pengajaran kristologi di fakultas yang ada di Ternate. Saya tinggalkan anak saya loh. Demi apa? Demi saya bisa mendapatkan keilmuan untuk bisa menampar bolak-balik mulut-mulut sampah yang menghina Nabi saya. Anak saya katakan kepada saya, anak saya Arumi berkata, Ibu Arum tenang, Ibu Arum tenang, Ibu kuat, Arum kuat. Anak saya loh, baru 11 tahun loh. Cintanya kepada nabinya sudah kuat loh. Bahkan dia bilang kepada saya, Ibu Arum seperti Nabi Muhammad, insya Allah. Arum tidak mau kaya, kita bukan cari uang. Anak saya masih simpan chat anak saya loh. Anak saya umur 11 tahun seorang perempuan saja sudah tertanam kecintaannya kepada nabinya. Apalagi mamanya ini. 6 tahun saya hadapi mulut sampah kalian. Memfitnah nabi saya. Lalu kalian pikir saya akan takut dengan kalian. Sudah cerita, sudah historis repeat itself. Ceritanya sudah ada bahwa para ulama yang menegakkan kebenaran itu pasti dipersekusi. Nah, ada kayak kalian. Orang Batak itu ketakutannya sudah dikubur Danau Toba, giliran di kawan-kawan, lapor polisi kawan-kawan. Bagi kami mati dalam keadaan syahid itu cita-cita. Kalian gak lihat saudara kami di Palestina ya? Kalian lihat anak-anak kecil di Palestina itu. Mati mereka itu kami yakini mati syahid. Membela agamanya. Mereka melindungi Baitul Maqdis itu. Mereka melindungi Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak mau tinggalkan Masjid Al-Aqsa. Karena kalau mereka tinggalkan Masjid Al-Aqsa, siapa lagi yang akan melindungi? Kalau Masjid Al-Aqsa sudah dikuasai oleh Zionis, tidak menutup kemungkinan nanti Madinah pun akan bisa dikuasai. Walaupun kami percaya Allah akan lindungi. Ini kami umat Islam. Doktrin kami itu apa? Mencintai, nggak kayak kalian. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Agatha, Tuhan kau terkutuk nggak di Galatia pasal 3:13? Oh iya, dia menanggung kutuk. Kalian merayakan kematian Tuhan kalian yang dihina, dinistakan oleh Hansip Romawi. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Cintailah sesamamu dengan mencintai dirimu sendiri. Macam mana kalian diajarkan mencintai diri kalian sendiri ketika kalian percaya ajaran tampar pipi kiri kasih kanan? Umat Islam itu tidak bertele-tele, tegas. Bagi kami, diri kami dinista, Nabi kami ajarkan. Ketika Rasul kami dilempari tai onta, ada beliau melawan? Oh tidak. Ketika Nabi kami dilempari batu di Taif, ada beliau melawan. Walaupun malaikat datang, kalau seandainya malaikat mau perintahkan saya, kata malaikat Jibril, saya hancurkan itu Taif. Nabi saya tidak melawan. Tidak. Rasulullah saya ajarkan saya, fisik kami dihina, dinista. Tidak perlu kau lawan. Tapi ketika agama kami kalian hina, kalian hujat, maaf. Tumpahkan darah kami. Itu syahid bagi kami. Itu justru lebih baik daripada kami mati. Bahkan penjara lebih baik daripada kami duduk menikmati makanan-makanan yang dibuat oleh orang kafir ini. Menina bobokkan kami. Lalu kami tidak melihat bahwa ada yang menghujat Nabi kami. Mengatakan Nabi kami human trafficking. Seperti mulut sampah perempuan sundal ini. Ingat loh. Perempuan ini tidak berdata. Tidak berbentuk pertanyaan. Kalau kau tidak tahu tentang Islam, kau tanya kepada umat Islam, biar kami menjawab. Tapi yang kau lakukan adalah tidak kau tunjukkan data, lalu kau simpulkan sendiri. Kalau seandainya Nabi kami terbukti seperti yang kau fitnahkan itu, bukan kau yang terkenal. Sudah ada David Wood. Bisa nggak David Wood membuktikan penistaan, pengfitnah kau terhadap Nabi kami itu? Kau tuduh Nabi kami menjual human trafficking. Penistaan yang kurang ajar sekali. Bahkan di kitabmu sendiri yang memvalidasi itu. Ya, ini nih. Ini nih kebanggaan Kristen ini, apologet Kristen. Kebanggaan umat Kristen bernama Parida yang mengaku murtadin. Yang kita tidak tahu betul nggak nih orang murtadin. Jangan-jangan tipu-tipu nih. Kok sendiri dibantai dia, dibantahnya. Beleng-beleng. Kok apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holy dalam zatnya. Kalam dalam zat. Bodohnya dia. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu holy dalam zatnya. Stupid idiotnya dia nih. Zat
buku, ini ciptaan. Yang tidak ciptaan adalah kalam. Apa itu kalam? Lafaz yang tidak berbentuk, tidak terdengar, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ini nih. Ini orang nih ngaku murtadin tapi nggak ngerti apa-apa. Tapi membawa fitnah terhadap agama Islam. Kalau dia mampu membuktikan setiap omongannya ini adalah ada sisi akademisnya, wanita ini bebas dari penistaan, teman-teman. Ya, karena sistemnya akademik. Tapi masalahnya tidak berdata. Tidak membawa data sama sekali, menyimpulkan sendiri. Beda dengan kita, saya dan Bang Zuma, kita data, kita bacakan. Kita pertanyakan kepada mereka penjelasannya. Kita serahkan mereka menafsirkan, tapi nanti kita bawa ide dan gagasan kita. Mana yang lebih tepat, mana yang masuk akal. Ini masuk dalam ranah dialektika. Ya, itu yang saya maksud. Jadi umat Islam, saya 6 tahun berharap penistaan terhadap agama Islam itu viral. Kami hadir membuat konten YouTube. Itu bukan semata-mata untuk si Rifa ini viral. Tidak. Saya ingin penista-penista ini viral supaya kalian terketuk mata kalian yang buta. Yang selama ini enak-enak memakan duit. Enak menikmati dunia yang Allah kasih ini. Ternyata nabimu difitnah. Agamamu dinista. Penghujat Kristen yang paling banyak yang kabur ke luar negeri itu viral. TV One sudah viralkan. Paul Zhang mengaku Nabi ke-26. Taipudin memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan narasi-narasi kejinya. Suntini ya yang lari di Amerika itu. Sophie Kuntul. Banyak dari kalangan Kristen dan bahkan dipanggil pendeta. Paul Zhang itu dipanggil pendeta. Taipudin dipanggil pendeta. Tingkatnya sudah pendeta mereka ini. Bahkan pendeta mereka sendiri ada penghujat agama Islam yang sudah viral bahkan menjadi DPO statusnya. Dan bahkan ini apologet kesayangan kebanggaan umat Kristen bernama Parida. Yang seorang janda beranak 3, teman-teman. Ya. Janda beranak 3 ini, si Parida ini penista agama, tidak berdata, tidak menampilkan data, tidak diskusi H2H, menggunakan moderator, menggunakan timer, seperti yang Rifayadi Putri lakukan, dan bahkan saya tantang ribuan pendeta. Diskusi satu arah, diskusi 2 arah, 1 moderator, 1 timer. Ayo temanya kita angkat, seperti yang saya lakukan dengan Esra Soru, MYM, pendeta-pendeta lainnya. Saya lakukan itu. Pernah tidak si Agatha Palermo ini mengajak saya diskusi 2 arah, berani nggak? Tidak berani. Justru dia tercirit-birit ketika saya masuk ke komalnya. Ya, ini dia salah satu komal saya ketika saya harus menggunakan akun palsu, teman-teman, supaya dia terima. Kenapa? Ketika dia sudah lihat itu akun saya, dia kan blok, dia naikkan terus dia turunkan. Karena dia tidak punya niat untuk diskusi 2 arah. Menginjili cara seperti ini apa? Menginjili cara-cara dusta. Ini dia lakukan. Saya Rifayadi Putri buka komal, naikkan Kristen, diskusi 2 arah. Kalian bertanya kepada saya. Nanti ketika kalian membuat klaim, saya yang hantam kalian dengan klaim kalian. Ini saya, ini Rifa. Oh, nggak percaya? Nonton sudah. Rifa MOW 1100 video sudah beredar. Oh, bukan cuma di YouTube Unirifa. Kalian klik Unirifa, kalian lihat bagaimana cara saya diskusi. Perhatikan ya. Kalian nggak usah kalian fitnah-fitnah saya. Jejak digital saya itu tidak akan terhapus selama 4 tahun. 6 tahun saya berdiskusi, 4 tahun terdokumentasi di ruang publik bernama YouTube. Dan itu masih ada sampai sekarang. Di YouTube siapa saja, baik di YouTube Kristen, baik di YouTube Islam. Kalian akan melihat siapa Rifayadi Putri ini. Saya single fighter di awal ya. Saya masuk porak-porandakan itu komal-komal oten penghujat dengan 1 pertanyaan saja. Dan mereka kalang kabut biasanya menjawab. Ini saya. Agatha buka komal sendiri, ya kan? Menjawab sendiri, nggak bawa data, yang dinaikkan bukan orang-orang yang punya kredibilitas. Saya tunggu 1000 pendeta. 1000 pendeta, 1 Rifa. 2000 pendeta, Rifa featuring Zuma. 3000 pendeta, Zuma featuring Rifa, Zuma featuring Rifa featuring Ustadz Wafi. 3000 pendeta, hadapkan kepada kami. 3 orang kami saja. Demi Allah. 1000 pendeta, 1 Rifa. Tunjukkan bagaimana kalian bisa membuktikan Al-Quran saya salah. Oh, yang pasti bahasa Arab, Bambang Nursena, Rita Wahyu. Hadapkan kepada Unirifa. Unirifa ini masih belajar Nahu Sorof loh. Masih menghafalkan huruf jar. Domir saya sudah hafal nih. Saya masih tingkat 1. Masih belum sarjana saya ini. Sekelas Rifa mahasiswi saja, kalian sudah kocar kacir.
Apalagi kalau saya lulus master, lulus profesor doktor, selesai fasih bahasa Arab saya. Waduh, tutup itu gereja saya buat. Kenapa saya bisa pastikan gereja tutup? Karena saya mampu membuktikan bahwa Islam berada di kebenaran, tapi Kristen, apologet Kristen. Kristen banyak ajaran yang kontradiksi antara doktrin dengan doktrin, antara ayat dengan doktrin, pendeta dengan pendeta, kitab dengan kitab. Saya bisa tunjukkan. Di agama kalian banyak terjadi logical fallacy, kontradiksi, dan hal-hal yang diklaim bombastis tanpa berdasar. Ingat, 3 statement Unirifa. Unirifa mampu membuktikan ke ruang publik kalau Unirifa kalian izinkan berbicara dengan 1000 pendeta kalian. 1. Bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh dengan kontradiksi. Saya bisa buktikan. Kedua, ini klaim bombastis. Rekam ini, rekam. Sebarkan ke gereja-gereja ini. Rifa bisa membuktikan bahwa banyak doktrin bertentangan dengan isi kitab suci dengan kitab suci, doktrin dengan doktrin, pendeta dengan pendeta. Saya bisa tunjukkan banyak kontradiksinya. Yang ketiga, saya mampu membuktikan bahwa banyak kesalahan ilmiah dalam transmisi kitab kalian. Saya tuntut kepada kalian. Tunjukkan Al-Quran saya sudah challenge. Kalau memang Al-Quran ini datang dari manusia tentu ada ikhtilaf. Tunjukkan. Hadirkan bantuan kalian jin, hantu belau. Tuhan kalian suruh turun. Paulus kalian suruh turun. Roh Kudus kalian. Minta tolong sama Roh Kudus kalian. Tunjukkan kesalahan ilmiah dalam Al-Quran. Tunjukkan ada ayat kontradiksi dalam Al-Quran. Minta sama Roh Kudus kalian. Allah sudah challenge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Tiru ayat kami kalau itu memang datang dari manusia. Bahkan kata Allah, minta syuhada kalian, pembantu-pembantu kalian. 1400 tahun. Saya tunggu 2000 yang tahun akan datang. Di akhirat saya tunggu kalian. Para pendeta-pendeta, 1000 orang pendeta, 1000 orang murtadin. Saya tantang 1000 pendeta, 1000 murtadin untuk membuktikan kesalahan Al-Quran secara ilmiah dan semua challenge Al-Quran. Saya tantang kalian membantah argumen saya bahwa Bible penuh kontradiksi, pendeta dengan pendeta banyak kontradiksi, bahkan kitab kalian itu gagal secara ilmiah. Saya challenge 1000 pendeta, 1000 murtadin untuk membuktikan saya salah, kalian benar. Saya tunggu di Komal Unirifa atau di Komal Dayak Mu'alaf Channel. Setiap hari jam 8, bahkan mungkin dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Saya tunggu pendeta. Pendeta. Atau saya tunggu kalian membuktikan siapa nabi palsu menurut Yesus. Nabi Muhammad atau Paulus. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad masuk kriteria, Paulus tidak. Tapi saya mampu buktikan Paulus nabi palsu yang penuh dengan kriteria menurut yang diajarkan Yesus. Itu saja tantangan saya. Umat Islam sudah seperti ini penghinaan terhadap nabi kalian. Jangan kalian nangis-nangis. Jangan kalian tidak perlu itu. Tidak perlu itu. Tunjukkan saja kecintaan kalian kepada nabi kalian. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.